Selamat siang semuanya, Super Loveku apa kabar? Ya, kita di sini agak berbeda. Kenapa? Karena aku sedang tidak sehat, masih dalam proses penyembuhan dan butuh healing. Jadinya aku banyak bed rest. Di sini untuk judulnya adalah yang menentukan arah hidupnya bersama kamu kelak. Ya. Yang menentukan arah hidupnya bersama kamu kelak. Kita akan lihat di sini. Saya akan ambil beberapa kartu. Kira-kira orang yang menentukan hidupnya nanti bersama kamu tuh siapa? Dan kenapa dia memilih kamu? Kita cek ya. Orang ini aku tidak membatasi orang baru atau orang lama. Tapi kalau kalian di sini mendapatkan ciri-ciri, terus inisial, atau mungkin sikap-sikap dia ke kamu, bisa jadi tuh orangnya. Oke, dia prostitut. Prostitut jangan dalam arti jorok ya, tapi di sini kalau aku lihat ada baiknya juga. Dia itu orangnya suka tantangan untuk surviving. Jadi di sini dia itu punya tantangan. Tantangannya itu apa? Dalam menjalani sebuah kehidupan, dia tuh nggak ada negosiasi. Dia bisa mendapatkan dengan kekuatan dia sendiri. Dia punya kemampuan untuk bisa tahan banting. Dan jeleknya dia adalah, jujur aja, mungkin menempatkan materi di atas segalanya. Jadi kehidupannya itu adalah bisa dibilang harus dengan uang. Uang itu menurut dia akan membuat segalanya menjadi mudah, begitu ya. Orangnya di sini seperti itu. Kemudian kita akan lihat di sini ada mediator, ya. Di sini menggambarkan kenapa ada mediator. Dia mempunyai kespesialan, ya, kespesialan menjadi penengah. Dia bisa banyak strategi, ya. Orang ini jujur secara dia tuh menjalani kehidupannya juga, dan kehidupan kantor atau lingkungan luar tuh secara profesional. Dia tuh nggak mau ada keributan. Dia tuh orangnya respect, orangnya penenang, ya, penenang. Dan kalau aku lihatnya lebih seperti kayak orang yang ini loh teman-teman, nggak mau cari ribut. Dan di sini dia punya shadow, ya. Kadang-kadang orang ini mungkin, ya, kalau mediator itu kan gampang untuk bukan brainwash sih, tapi meyakinkan, ya. Kadang-kadang dia meyakinkan seseorang itu base dari keinginannya dia sendiri, kayak gitu. Ada warrior. Warrior ini di sini dia itu strength, dia tuh kuat. Jadi secara body, ya, mungkin dia tuh orangnya kuat, ilmunya bagus, disiplin, nggak mau yang aneh-aneh. Dia ini kayak anak baik-baik gitu ya, kayak anak baik-baik aku lihatnya. Jadi dia banyak melakukan namanya pengorbanan, ya, pengorbanan dari artinya selalu ada iklan ini. Pengorbanan dalam artian dia itu rela kayak kehilangan sesuatu, ya, misalnya untuk hal yang paling penting, keluarga. Dia tuh tahan sakit orangnya, ya, tahan sakit. Jadi selama kondisinya dia mampu, dia akan berjuang mati-matian untuk orang yang dia sayangi, gitu. Kalau dari 3 ciri-ciri ini, rambutnya ya ada yang udah berumur, ya, ada yang ubanan, ada yang benar-benar umurnya nggak jauh dari kamu sih, lebih tua. Kemudian dia itu orangnya tahan banting,
kulitnya gelap. Kalau untuk pria, kalau untuk wanita juga agak nggak begitu putih. Dia punya mata yang tajam, badannya tidak begitu kurus dan gendut, berisi. Aku melihatnya ada cowok tuh ada jambang ya, kumis ya, bisa jadi ada kumis sedikit, pokoknya ada bulu lah ya di dagu gitu, seperti itu. Kalau cewek dia tuh bisa bongsor, nggak yang kurus-kurus banget, nggak yang kecil. Terus kita lihat lagi di sini. Ada light attributes-nya, ada king ya. Dia orangnya itu pemimpin. Aku bilang dia ini old soul. Old soul itu berjiwa tua. Berjiwa tuanya lebih seperti terarah ya. Dia adalah orang yang sepertinya pengganti sosok ayah. Kemudian dia itu memimpin kalau di keluarga. Terus dia itu harus ikut rules, orang tuh harus ikut rules. Jadi kalau misalnya nih sama kamu, biasanya kan kita kalau lagi suka sama orang kan pengen ya, misalnya kayak weekend gitu, ketemuan gitu ya, jalan. Oke, aku ke rumah kamu, tapi jam 3 atau jam 4 aku pulang, karena mungkin aku mesti antri di buku gereja, atau ibadah, atau apa, kayak gitu. Pokoknya, begitulah ya. Jadi sesuatu yang udah menjadi schedule, yang sudah pasti itu dia ngikutin, dan mungkin agak membosankan menurut kamu. Gitu. Mothers tuh, dia udah king, mothers juga. Dia orangnya sabar, dia punya unconditional love. Dia tuh cintanya itu ya, kalau suka sama orang dia tuh nggak lihat-lihat loh teman-teman. Sebentar aku terangin di sini. Tuh, dia itu tidak pilih kasih. Aku bilang, dia kalau suka sama orang itu diseriusin. Terus aku melihatnya dia itu happy ya. Mungkin dia suka dengan anak kecil, suka banget sama anak kecil. Aku melihatnya begini ya. Mungkin ada beberapa yang suka sama anak kecil, tapi ada beberapa yang nggak punya anak. Karena di sini ada dark shadow-nya adalah ada abandoning. Jadi abandon tuh kayak meninggalkan anak gitu loh. Terlalu lembut atau dia kayak nggak perhatian. Jadi aku pikir ada sisi kayak dia itu mungkin belum diberi momongan, itu bisa jadi, tapi dia suka anak ya gitu. Kalau kita lihat lagi, ada kartu hermit, orangnya pendiam, tidak gampang untuk memutuskan sesuatu. Orang ini ibaratnya fokus sama kehidupannya dia, mencari kedamaian dalam diri sendiri. Dengan dia diam, dia lebih tenang gitu loh. Dia lebih tenang untuk bisa menemukan arah terbaik. Dan kadang-kadang begini, jeleknya adalah kalau dia kepepet nih dalam hal satu masalah, disuruh memilih atau gimana, antara takut atau nggak mau milih biasanya. Makanya banyak diem, nggak banyak ngomong. Dia menolak untuk membantu kadang-kadang. Nggak banyak gerak orang ini. Jadi kalau memang dia nggak ada, dia nggak akan ngupayain untuk membantu kamu gitu. Nggak bisa memaksakan atau force more power to help you, cari ini cari itu, kayak kurang inisiatif sih aku bilangnya, kayak gitu. Karena dia merasa
aku nggak mau terlalu involved dengan sesuatu yang nanti akan membuat aku stres gitu loh. Aku nggak mau menyerap stresnya orang. Jadi orang ini dipastikan bukan profesi tarot reader atau kejiwaan ya. Kalau dia prostitut di sini, ibu warrior king, dia berarti bisa bekerja di bidang keuangan, pokoknya sesuatu yang menghidupi. Ada saboteur di sini. Di sini dia itu meng-highlight ketakutannya ya dengan kekuatan diri sendiri gitu. Jadi dia, kalau aku bilang, dia ini kadang-kadang punya sifat yang destruktif, yang menghancurkan diri sendiri gitu loh. Karena kelemahannya itu kayak jadi kuncinya dia sebenarnya. Kadang-kadang suka playing victim, terus dia nggak mau terlalu banyak disalahin, gampang cuci tangannya sebenarnya kalau aku bilang di sini. Jadi dia punya sifat destruktif. Kadang-kadang dia rela kok dirinya sendiri tuh kayak pasang badan gitu ya, pasang badan. Terus dia nggak mau terlalu banyak ribut. Jadi untuk mempercepat, ya udah aku pasang badan aja, enaknya gimana, kayak gitu. Ada companion. Bagusnya adalah orang ini tuh kayak setia gitu ya, loyal. Udah itu dia nggak egois. Ya. Ciri-cirinya ini adalah jika dia tahu kamu dengan orang lain atau segala macam bentuk pengkhianatan yang dilakukan orang lain ke dia, itu sakit banget sih. Ada bully. Dia meng-highlight kisah hidupnya yang sedih ke kamu. Mungkin dia itu cerita keluarganya itu sebetulnya tidak entahlah, dia merasa kayak dikucilkan aja gitu loh. Diperlakukan nggak adil, kemudian dia diperlakukan kayak terlalu dipaksa untuk ini, melakukan itu. Keras hidupnya. Jadi dia mengikuti apa yang diperintahkan tanpa mungkin internalnya tahu bahwa dia itu nggak bisa sebetulnya. Tapi daripada diomongin, daripada apain ya, maksud aku lebih kayak lebih baik aku berkorban deh, aku bisa-bisain deh daripada aku dihina. Dan dia udah sering kayak direndahin gitu sih. Maksudnya dari dulu dianggap kayak nggak bisa apa-apa. Makanya di sini dia takut ya, takut sekali dengan adanya omongan. Kalau diomongin kasar gitu, dia tuh tersinggung banget. Misal kamu marah-marah sama dia nih, atau dia dimarahin gitu, dia sakit hati banget loh. Sedih gitu loh, kayak ya gue ini nggak guna banget sih jadi orang, gue tuh nggak berguna, gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain buat lo di saat lo butuh, gue nggak bisa, ya kayak gitulah bahasanya itu yang menyentuh kalbu gitu. Jadi kamunya kayak ya kasihan kayak gitu. Dan yang terakhir di sini sebelum kita masuk ke tarot ada damsel. Mengerti the nature of healthy romance inspires to rely on yourself. Ya, semua itu kembali ke diri sendiri ya. Dia mengerti kok gimana cara men-treat seseorang dengan kasih sayang sebetulnya. Orang ini aku bilang berhati lembut. Cuman memang fondasi atau akarnya dia sendiri tuh nggak kuat ya teman-teman. Jadi orang yang sesuai dengan tema kita di sini, yang menentukan arah hidupnya dengan kamu kelak, ya orang-orang ini gitu. Jadi lebih seperti orang yang bukan yang strong enough banget, tetapi dia tuh ada traumatik di masa kecil, ya traumatik di masa kecil yang membuat dia itu sampai sekarang itu arah tujuannya apa. Bisa jadi apa yang dia lakukan itu sebetulnya tidak benar-benar yakin sampai dia ketemu dengan kamu.
Makanya orang ini sebetulnya kenapa dia nempel sama kamu, kenapa dia punya banget hasrat untuk bisa mendapatkan pasangan atau jodoh yang sesuai sama keinginan dia. Karena dia tahu dia tuh lemah. Dia butuh ada orang yang lembut namun memberikan dorongan. Bukan orang yang suka marah-marah, bukan orang yang maksa dia terus harus begini begitu, enggak. Gitu ya. Jadi orang ini hanya bisa diberikan dengan satu kelembutan. Sekarang kita lihat intensitasnya dia untuk bersama kamu itu bagaimana, ya. Seberapa besar keinginannya untuk bersama kamu, kita akan cek di sini. Mohon maaf ya kalau aku buat videonya di kasur, karena emang aku sakit. Jadi beda sama yang kemarin-kemarin, tapi mungkin insya Allah nanti malam ya. Ada kartu Two of Coins. Dia masih memikirkan efek baik dan tidaknya. Jika dia bisa menentukan pilihan, itu pun dengan banyak pertimbangan. Intinya seperti itu. Makanya kalau misalnya dia mau memilih kamu, itu harus sudah benar-benar yakin. Dia pertimbangin bobot bibit bebetnya gimana, kerugian dan keuntungannya seperti apa, begitu. Karena sekali lagi kita lihat intensitasnya adalah money dan abundance, oke? Kamu pun juga begitu. Di sini ada kartu Tower in reverse, artinya mungkin pergerakannya dia itu akan bisa dibilang lambat ya, tapi sesuatu yang pasti, karena dia merasa di sini mau hubungan yang dia sudah jalin sebelumnya mungkin dirasa tidak membawa namanya keuntungan. Dan di sini dia yakin dengan kamu bahwa akan ada sesuatu perubahan gitu loh. Pelan-pelan akan ada sesuatu perubahan. Jadi kartunya ini positif banget gitu loh. Kalau memang sesuatu yang dia alami selama ini atau dia jalani tidak membawa keberuntungan, akhirnya dia bisa memutuskan mana yang terbaik buat dia. Oke? Di sini ada kartu Four of Swords in reverse ya. Kalau kartu Sword in reverse artinya di sini dia itu sudah melepaskan beban-bebannya. Jadi dia udah nggak mau lagi namanya mikir banyak. Dia nggak mau lagi terlalu bertele-tele. Ya, dengan keberanian akhirnya dia bisa mantep nih sama kamu. Kalau yang tadinya dia ragu-ragu, dia tiba-tiba tuh suddenly ya, mungkin karena juga waktunya, dia sudah berubah menjadi orang yang lebih bisa berprinsip di sini. Dan dia sebenarnya nggak peduli sih mau capek mau enggak ya. Pokoknya dia mau happy, tujuannya sama kamu tuh ya mau happy, melepaskan beban-beban dia dari masa lalu. Ya, masa lalu tuh bisa macam-macam teman-teman. Jadi ada masalah asmara ya, ada masalah komitmen mungkin pekerjaan, atau ada masalah dari dia kecil, traumatik kecil yang dia bawa sampai sekarang. Dia merasa healernya itu kamu. Nah, kita lihat lagi ada Knight of Coins. Knight of Coins di sini dia ingin melakukannya secara buru-buru. Dia udah nggak mau lagi namanya nunggu, melihat keadaan situasi. Itu semua sudah mantep ya. Kalau aku bilang sudah mantep dan dengan pertimbangan. Kenapa dia seperti itu? Ya, kalau aku bilang sudah, dia merasa kayak sudah limit, sudah nggak ada waktu lagi namanya mau berasumsi dan menunggu-nunggu gitu. Buat dia udah end. Aku sudah nggak mau yang terlalu menunggu lama, karena aku pengen segera melakukan pergerakan begitu. Jadi kalau Knight of Pentacles atau Knight of Coin ini kan kalau kita secara tradisional itu kan ada pakai kuda ya, pakai baju jirah, anak muda gitu. Dan dia tuh masih kayak datangnya lama gitu. Nah, di sini dia datangnya cepet. Maksimum setahun dari sekarang lah. Ada kartu Wands. Di sini kesempatan dia untuk bahagia sama kamu itu sudah dilihat dari jauh-jauh hari. Jadi kenapa dia di sini ingin menentukan nasibnya sama kamu?
ingin bersama dengan kamu. Cita-citanya adalah sama kamu. Kita nggak usah bicara ya masalah dia dengan pasangan sebelumnya itu seperti apa, atau mungkin kamu dalam hubungan terparti dia gimana. Tapi di sini yang ditekankan adalah ke kamu, gitu. Kamu memberikan ada ruang spesial, kamu memberikan hidupnya tuh lebih berwarna. Kenapa? Karena sebelumnya hidup dia tuh ada trauma yang berat. Selama ini dia nggak pernah mendengarkan dari hatinya sendiri. Dia nggak pernah berperilaku karena keinginan, bener-bener keinginan dia, tapi selalu dengan desakan orang, ya, atau bisa jadi desakan dari keluarga atau apapun. Nah, sekarang ini adalah keputusan yang tepat yang dia mau ambil. Dia melihat, ini loh, selama ini orang ini yang aku cari. Aku yakin dengan kamu tuh aku bisa sukses ke depan, dan aku tuh nggak takut meninggalkan semuanya. Karena buat aku dulu itu udah kayak dongeng. Aku harus bangun sekarang, kayak gitu. Ini kartunya positif kok. Ada kartu Ace of Swords. Segala rencana bukan rencana. Aku udah nggak mau lagi berencana. Ya, yang mau aku lakukan adalah straight, langsung. Nggak punya ancang-ancang proses. Oh, sudah nggak mau dia. Ada justice. Mungkin dia merasa di sini selama ini perilakunya ke kamu, atau dia merasa dia belum bisa berbuat banyak sama kamu, dan sekarang ini dia mau kasih, dia mau tunjukkan ke kamu bahwa keseriusanku ini loh sama kamu. Kalau aku punya ikatan komitmen sebelumnya, di sini aku akan putusin. Aku sudah nggak mau lagi namanya menyiksa diriku sendiri, jalan di arah yang salah, sementara aku sudah sadar betul jalannya sama kamu. Kayak gitu. Well done, mungkin di tahun ini membawa banyak perubahan buat kita semua, ya. Dari yang kita tadinya ragu-ragu, kita jadi bisa ambil sikap dan keputusan. The Emperor in reverse. Tetap orang ini punya sisi egois, ya. Dia nggak mau namanya cuma duduk dan diam melihat kamu. Tapi di sini dia ingin maju, ingin menunjukkan taringnya bahwa memang aku benar-benar serius sama kamu. Ya. Kalau dibilang masalah kebijaksanaan, masalah keinginan, orang ini udah nggak mau lagi namanya cuma diem, kemudian cuman mandang-mandangin kamu. Hello, aku udah harus wake up dari mimpi aku. Ada dia, misalnya dia lihat ada kamu, keburu nanti kamu diambil orang, atau keburu kamu pergi dari hidup aku. Di sini ada Knight of Wands in reverse. Caranya dia adalah dengan cara kelembutan, ya. Dia akan deketin kamu. Di sini dia memiliki sisi yang, kalau aku lihat yang tadinya dia kelihatan aku pengen gini, pengen gitu. Dia akan menyesuaikan sama kamu. Nggak pakai egois lagi orang ini. Jadi sifat-sifat yang keras ketika bertemu sama kamu tuh sudah mulai melunak. Ibaratnya apa sih yang bisa membuat traumanya orang ini itu tiba-tiba hilang, ya? Ya obatnya kamu. Karena kamu di sini biasanya memberikan aura positif. Two of Chalice, ini adalah kartu yang paling bagus in the end, ya. Kenapa? Kartu ini melambangkan secara emosional, melambangkan secara fisik, melambangkan secara kenyamanan, keinginan, desire, ya. Ada kartu Cancer. Ya, ini kalau aku lihat memang kalian itu ditakdirkan bersama. Ya, ditakdirkan adanya pertemuan, ditakdirkannya pada akhirnya ini menjadi benang jodoh buat kalian. Tapi masalah benang jodoh kembali lagi, ini kan general reading, jadi ya mungkin ada yang benar-benar bisa berjodoh, dan ada juga yang misalnya kalian memang dipertemukan karena memang sesuatu hal. Nggak mungkin orang itu bertemu tanpa ada pelajarannya. Menurut saya seperti itu. Mau dia jadi orang yang paling menyakitkan dalam hidup kamu,
paling jahat, paling KDRT misalnya, paling tukang bohong, atau paling baik, paling bijaksana, semua ada pelajarannya. Kayak gitu ya. Sekarang kita reveal di sini. Ada Cancer, kemudian ada kartu Taurus, ada kartu Libra. Banyak dari elemen elemen udara ya. Di sini ada es, yaitu Aquarius, Gemini, kemudian ada juga dari Libra, Virgo, Capricorn, Aries. Seperti itu. Nanti kita akan lihat pakai kerincingan apa lagi. So, kita akan lihat kembali. Kemungkinan dia akan datang sama kamu itu kapan? Orang ini menghubungi dan datang. Kita lihat untuk yang menghubungi dulu ya. Kira-kira kapan dia hubungin kamu, mulai membuka pembicaraan minimal. Ada kartu Death, ia bisa dijadi bulan November, bulan depan ya, Oktober, akhir Oktober atau sampai dengan akhir November. Kemudian untuk pertemuan di sini kartu Four of Wands. Kartu Four of Wands itu antara Agustus tahun depan ya, teman-teman. Jadi kurang lebih antara Juli ke Agustus. Seperti itu. Kalau aku bilang sih, ya kamu harus nunggu. Karena proses bicara, terus kita lihat kondisi dan situasi ya, itu kayaknya tahun depan sih baru ada pertemuan secara fisik. Begitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini kita segarin dulu. Pada akhirnya 3 kartu terakhir, pesan apa dan bagaimanakah reaksinya ketika dia ketemu kamu, dia mau ngomong apa, tujuannya apakah tulus atau main-main. Di sini ada Seven of Coins. Wow, ada perencanaan bersama ya, perencanaan ke depan bersama. Ada kartu 5 Wands. Di sini dia sudah mulai jujur sama diri sendiri. Dia sudah mulai menghilangkan namanya konflik-konflik. Dia pokoknya mau cerita apa yang dia rasakan selama ini. Bagaimana orang-orang itu tidak mensupport dia dalam hal apapun, cuman kamu mungkin yang bisa mensupport. Dan di sini ada kartu Well of Fate. Jadi selamat buat kalian di sini ya. Aku melihatnya segala sesuatu yang baik ya akan menghasilkan yang baik, dan orang ini memang niatnya baik sama kamu, makanya diberikan ada namanya peluang oleh semesta. Peluang oleh semestanya adalah waktunya bertemu sama kamu. Kalian di sini bisa saling harmonis dan bisa saling menghargai satu sama lain, bersinergi ya gitu. Sekarang kita lihat untuk inisialnya. Ada huruf A, ada H, B, Y, M, R, Z, V, G, O, E, L, F, dan N, lalu ada W dan Q. Di sini kalau untuk zodiaknya aku tidak sebutkan karena aku sudah sebutkan tadi. Ya. Di sini ada Scorpio juga, kemudian ada Taurus,
ada elemen udara yaitu Gemini, Aquarius, Libra, ada Virgo, ada kartu Cancer, kemudian ada kartu Libra, kemudian ada kartu Aries, ada kartu Taurus, Capricorn, kemudian ada kartu ya Aries lagi. Seperti itu teman-teman. Juga ada ada kartu Leo. Seperti itu. Ya. Jadi buat kalian di sini aku harapnya kalian benar-benar bisa lebih bijaksana ya. Kalian harus banyak berdoa juga. Jangan lupa untuk support terus channel aku dengan cara di like, share, subscribe, dan jangan lupa ada link traktiran. Silahkan. Kalau yang kalian nggak mau personal reading sama aku, kalian bisa tekan link traktir. Thank you so much semuanya. Jangan lupa selalu ambil yang baik-baik dan buang yang jelek. Mohon maaf ya kalau kali ini aku kurang maksimal mungkin membacakannya. Semoga aku doakan kalian tetap bahagia dan sehat selalu. Rezekinya juga banyak. Amin. Dadah.